Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, ini merupakan kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Tepatnya tadi pagi, cuman aku bisa uploadnya di sore hari ya teman-teman. Maklumlah kalau anak-anak lagi nggak pada tidur itu aku nggak bisa upload ya teman-teman. Karena untuk pengisian suara sound dari videonya itu harus benar-benar suaranya nggak ada yang bising. Nah, ini aku mau sepil keadaan rumah aku di pagi hari. Ini aku belum beberes rumah, jadi ini aku mau beberes rumahnya sambil berbagi share video ya teman-teman ke teman-teman sekalian. Nah, ini juga aku tadi lagi nyuci baju cuman belum selesai. Ikutin terus videonya ya. Nah, seperti biasa aku kalau pagi-pagi itu kalau anak-anak lagi tidur aku selalu beberes rumah ya teman-teman. Karena kalau anak-anak itu udah bangun, beberes rumahnya itu jadi kayak males gitu ya teman-teman, apalagi kalau sambil digangguin. Nah, beginilah ya teman-teman rutinitas aku di rumah kontrakan. Jadi kalau suami udah berangkat kerja, anak-anak lagi tidur, aku tuh bingung mau ngapain. Karena kalau udah beberes rumah itu pasti udah gitu aja, kayak nggak ada kegiatan aktivitas yang lain. Setelah dipikir-pikir, karena aku tuh nggak ada kegiatan lainnya teman-teman setelah beberes rumah, makanya aku coba untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube. Awalnya sih iseng-iseng menjadi seorang konten kreator di YouTube, cuman alhamdulillah view-nya itu lumayan banyak. Jadi aku tuh lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah, di video ini aku lagi gulung karpet ya teman-teman. Ini tadi aku habis ngonten cuman belum aku beresin. Ini mau aku simpan dulu. Nah, biasanya tuh aku kalau nyimpan karpet aku selalu simpannya di bawah sofa ya teman-teman, supaya karpetnya itu lebih aman dari jangkauan anak-anak. Nah, enaknya kalau beberes di rumah kontrakan 3 petak itu setelah memberes di bagian ruang tamu ya, yang kedua itu kayak kamar, abis itu langsung dapur. Karena kontrakan 3 petak itu rumahnya bener-bener mungil ya teman-teman. Nah, enaknya kalau rumah mungil itu dalam beberesnya itu lumayan cepat, lumayan gesit gitu, karena emang nggak terlalu luas tempatnya. Jadi kalau bedanya sama rumah yang besar itu ataupun lebar itu pasti dalam beberes rumah itu agak lama ya teman-teman. Nah, aku tuh orangnya lebih suka tinggal di rumah yang mini ataupun mungil ketimbang rumah yang lebar banget, karena dalam beberes rumah itu pasti capeknya luar biasa. Tapi nggak dipungkiri kalau aku tuh pengen banget punya rumah sendiri ya teman-teman, minimal itu rumah yang KPR. Cuman belum ada rezeki, semoga suatu saat nanti aku diberikan rezeki sama Allah, rezeki yang lebih bisa punya rumah sendiri. Pengennya udah nggak ngontrak lagi ya teman-teman, karena sayang uangnya kalau tiap bulan itu harus digunakan untuk bayar kontrakan. Mendingan langsung ambil rumah KPR-nya aja. Cuman karena untuk sekarang ini rumah KPR itu letaknya jauh-jauh banget, sementara suami aku tuh kerjanya di Jakarta, dan biasanya itu KPR yang deket-deket sini itu pasti angsurannya mahal ya teman-teman. Dan biasanya kalau rumah KPR yang jauh itu pasti angsurannya lumayan murah. Cuman ntar dulu lah ya, mudah-mudahan nanti bisa ada rezeki yang lebih. Jadi pinginnya sih ngambil rumah KPR-nya itu nggak yang terlalu jauh dari tempat kerjanya suami, karena kalau terlalu jauh kasihan juga, resiko di perjalanannya juga lumayan ngeri juga ya teman-teman. Tapi apapun itu, keadaan aku sekarang tetap aku syukuri, alhamdulillah, karena masih ada banyak orang di luar sana yang enggak memiliki rumah, dan aku memiliki rumah yang sekarang aja yang aku huni ini udah alhamdulillah sekali. Walaupun ngontrak, tapi aku usahakan rumah walaupun ngontrak tetap aku perbarui atau aku percantik ya teman-teman, supaya tinggal di rumah kontrakannya itu lebih betah dan lebih nyaman. Karena aku itu ibu rumah tangga yang kerjaannya hanya di rumah ya teman-teman. Jadi kalau aku keluar itu cuman kayak ke warung, ke pasar, nganterin anak sekolah, itu aja sih, enggak yang kemana-kemana. Jadi semenjak aku memiliki 3 orang anak, aku lebih banyak menghabiskan waktu itu di dalam rumah. Beda halnya kalau dulu waktu aku masih punya anak satu, aku tuh sering banget keluyuran naik motor ke sana ke sini, karena memang anaknya cuma satu ya teman-teman, jadi masih bisa leluasa lah ya, cuman ngajak satu buntut. Nah, sekarang buntutnya udah ada 3, masya Allah, itu nggak bisa kemana-mana ya teman-teman,
karena suami juga nggak ngizinin pergi jauh-jauh karena bahaya juga. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman. Tadi bagian ruang tamu udah selesai, kamar udah selesai. Nah ini aku lanjut di bagian dapur. Nah ini aku tadi belum nyuci piring. Ini cucian piringnya lumayan banyak. Ini mau aku cuci semua dulu. Dan ini alhamdulillah cuci piringnya udah selesai, karena aku percepat aja ya teman-teman, supaya teman-teman nggak bosan kalau ngelihat video aku. Nah teman-teman gimana nih sore ini, apakah udah beberes rumah atau belum? Yuk beberes rumah sambil aku temenin supaya beberes rumahnya lebih semangat lagi dan lebih apa ya, walaupun banyak pekerjaannya itu lebih enggak berasa karena sambil beberesnya sambil ngeliat aku dalam beberes rumah. Buat teman-teman yang selalu datang ke channel aku, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena subscribe dari teman-teman itu bisa bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan buat teman-teman yang datang ke video aku tapi nggak subscribe, nggak apa-apa ya teman-teman, terima kasih banyak. Ambil baiknya dari video aku dan buruknya buang jauh-jauh. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk jemurin pakaian. Nah ini aku cucian pakaiannya lumayan banyak, jadi aku itu udah 4 hari nggak nyuci baju. Jadi kebetulan kemarin itu aku agak repot banget, jadi aku belum sempet nyuci baju. Nah biasanya itu aku kalau nyuci baju untuk cucian pertama itu enggak aku kasih deterjen ya teman-teman. Jadi untuk cucian pertama itu cuman aku isi air. Jadi untuk gunanya itu untuk membuang kotoran-kotoran dulu, dan setelah membuang kotoran baru aku buang airnya, lalu aku kasih deterjen lagi. Nah kalau teman-teman gimana nih kalau nyuci baju, apakah begitu diisi air langsung diisi sabun ataukah tidak? Nah kalau aku cucian pertama itu aku hanya isi air ya teman-teman, enggak aku kasih sabun sama sekali, jadi untuk ngilangin kotoran-kotorannya dahulu. Nah ini lanjut lagi ke depannya teman-teman. Nah ini aku lagi ngelipitin baju. Nah ini baju yang tadi malam aku cuci dan paginya itu udah kering, ini mau lanjut aku lipetin aja. Nah dari sekian banyaknya pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan yang paling mager banget aku kerjain adalah melipat baju ataupun setrika baju. Nah aku tuh orangnya nggak pernah nyetrika baju ya teman-teman, jadi kayak baju rumahan itu aku jarang banget untuk setrika. Jadi kalau baju-baju bepergian aja aku setrikain. Nah ini videonya aku cepetin aja ya teman-teman. Tadi udah selesai nyetrika, ini lanjut aku ke bagian dapur. Jadi pagi ini aku mau bikin sarapan untuk anak-anak. Nah biasanya itu aku kalau bikin sarapan anak-anak menunya yang simpel-simpel aja. Nah kali ini aku mau goreng kentang. Biasanya tuh aku kayak goreng telur. Nah biasanya itu aku goreng telur di pagi hari untuk sarapan anak-anak aku. Nah kali ini karena telurnya nggak ada, yang ada hanya kentang, makanya ini aku mau gorengin aja. Nah biasanya tuh aku kalau goreng kentang aku kasih bumbu perasa seperti ini ya teman-teman. Ini bumbu antaka, jadi ini yang perasanya itu rasa jagung manis. Anak-anak suka banget makan pakai ini. Nah ini aku makannya pakai nasi ya teman-teman, apapun makanannya tetap pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi nanti anak-anak itu nggak kenyang, kayak cuma ngegadu-gaduin kentang aja. Nah ini anak-anak pada lahap banget makannya, alhamdulillah pada doyan. Yang penting pagi-pagi itu udah sarapan, aku itu udah tenang, perutnya udah terisi, jadi menghindari anak-anak itu masuk angin. Nah terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video aku. Sekian dulu dari video aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya dan buruknya buang jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.